Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat muslimin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena disadari atau tidak disadari, begitu banyak nikmat yang kita rasakan, terutama pada subuh yang mubarak ini, bahwa setiap langkah kita ke masjid itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita ke masjid diampuni dosa-dosa kita oleh Subhanahu wa taala. Salat sunat qabla fajar, sebelum salat subuh, itu jauh lebih baik nilainya dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Raka'ataini qabla fajar hirmna dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jauh lebih utama dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Bahkan Rasulullah mendoakan umatnya pada subuh-subuh hari, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku pada subuh-subuh hari. Dan banyak lagi. Ya, tentunya hanyalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah akan mendapatkan limpahan nikmat yang semuanya nanti kita akan nikmati pada hari kemudian. Sebab amalan yang kita kerjakan di dunia ini bukan balasannya di dunia, tapi nanti balasannya di akhirat. Adapun kenikmatan sesaat yang kita nikmati di dunia ini itu hanya busyra ajilah, kenikmatan yang sedikit dipercepat sebagai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jemaah sekalian berbahagia, cuma sedikit kita bahas pada ini kesempatan ini adalah bagaimana hakikat harta dalam kehidupan kita ini. Harta adalah sesuatu nikmat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan harta kita bisa memenuhi hajat kehidupan kita di dunia ini. Apakah yang terkait dengan makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah dan sebagainya. Semuanya membutuhkan yang namanya harta. Harta bisa memberikan maslahat kebaikan bagi manusia jika harta itu digunakan untuk kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah, ni'mal mal ni'mal salih. Harta akan memberikan nikmat kebaikan jika
dikendalikan atau dimanfaatkan oleh orang yang baik. Dan sebaliknya harta bisa memberikan kemudaratan, bahkan bisa menjadi sumber fitnah dan kebinasaan bagi manusia. Ta'isu abdud dinar wa ta'isu abdud dirham. Celakalah orang yang menghambakan dirinya pada harta, apakah itu emas, uang dan sejenisnya. Dan itu realitas yang bahaya kita lihat dalam kehidupan kita ini. Begitu banyak orang diperbudak oleh harta, hartanya tidak memberikan manfaat atau maslahat, bahkan kerusakan, kebinasaan bukan hanya pada dirinya tapi juga pada orang lain. Jemaah subuh yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya hakikat harta dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita harus sadari bahwa pemilik mutlak yang namanya harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki segala yang ada di muka bumi ini, termasuk diri kita sebagai hamba Allah, itu adalah milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menggenggam, yang menguasai apa yang di langit dan apa di bumi. Kita lahir di dunia ini tidak membawa harta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak ada kita di sini lahir langsung punya sesuatu, maka punya rumah, punya uang dan sebagainya. Begitu pula kita akan meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa sedikit pun. Pokoknya itu kalau kita meninggal dunia, maka kata Rasulullah ada 3 yang menemani kita atau yang mengantar kita ke kuburan. Dan itu kita bisa lihat setiap saat. Apa yang menemani kita, yang mengantar kita ke kuburan itu? Yang pertama adalah harta kita, mungkin kendaraan, mungkin yang lainnya, keluarga. Dan yang ketiga adalah amal-amal. Harta dan keluarga kan meninggalkan kita. Wa ma indakum yanfadu. Semuanya itu akan ditinggalkan, meninggalkan kita. Apa yang sama-sama kita dalam barzah dan seterusnya, yaitu amal-amal kita, apakah amal baik atau amal jahat. Wa ma indallahi baqa, apa di sisi Allah, itulah yang selamanya menemani kita dalam kubur nanti dan alam akhirat. Yang kedua, jadi bahagia bagaimana status harta yang kita miliki. Yang pertama, bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanah pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau itu Rasulullah mengingatkan di akhirat nanti di pada mahsyar tidak bergerak kaki seorang pun di hadapan pengadilan Allah sebelum menjawab 4 persoalan, 4 pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah al-mal, ya, hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Hartanya, dengan cara bagaimana mendapatkan harta itu. Apa cara halal atau sebaliknya yang haram? Yang kedua, di mana digunakan harta itu? Apakah digunakan untuk yang halal atau sebaliknya? Ya, karena cara bahagia meskipun mungkin kita dapatkan harta itu dengan cara yang halal, kita mengatakan terserah saya menggunakan harta itu. Ini harta saya, ini keringat saya, ini kemampuan saya. Gitu. Karena cara bahagia harta itu bukan milik kita, hanya amanah saja. Maka harus digunakan sesuai dengan yang beri amanah dari Allah. Ya.
Jadi pastikan bahwa sumber harta kita itu harus yang halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, baik sisi zatnya harta itu harus halal. Yang kedua cara mendapatkannya. Ya, tidak boleh ada unsur kecurangan di dalam mendapatkan harta. Ya, curang, menipu, menzalimi orang lain, membohongi orang lain. Ya, makanya Allah mengancam itu. Wailul lil mutaffifin, ya. Celaka orang yang curang itu. Jadi Allah mengatakan celaka itu orang curang itu. Bagaimana ciri orang curang itu kata Allah? Alladzina izaqtaru 'alan nasi yastawfun. Kalau dia ditimbang, ditakar, dihitung, ya, minimal dicukupkan. Kalau bisa ditambah-tambah ya, tambah-tambah sambelu gitu. Kurangi itu. Itu sebagian besar orang tidak paham agama begitu. Ya, sudah dicoba ya, timbang, tambah lagi, habis dibayar, nambah lagi. Jadi curang itu. Tetapi kalau dia yang menimbang, dia menghitung, dia menakar, dia mengukur, dia mengurangi jar bahagia. Apalagi kalau perhitungan itu terkait dengan publik, terkait dengan sifatnya umum jar bahagia yang berpengaruh terhadap masyarakat luas, maka itu dampaknya sangat besar sekali. Soalnya jar bahagia kita ini akan dikumpulkan oleh, dibangkitkan nanti, ditanya ya kecurangan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, manggosna falaysa minni, siapa yang curang ya, siapa yang kalasi ya, siapa yang pembohong, pendusta, itu bukan umatku kata Rasulullah. Apa saja bahagia, bukannya pedagang, bisa saja terkait dengan proyek misalnya ya. Katakan kalau orang proyek markup gitu ya, yang seharusnya sekian kesini naik, pada saat dipakai dikurangi. Dan itu boleh dikatakan berlaku jar bahagia secara umum. Nah, itu perlu hati-hati karena ini sangat berbahaya terhadap sumber-sumber pendapatan kita. Jadi Allah sangat benci namanya kecurangan itu. Sekali lagi, harta adalah amanah dari Subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga bahagia bahwa harta itu memang perhiasan. Makanya disebut dengan al-mal. Malan mailun yamilun. Sesuatu yang indah. Disebut dengan mal sebenarnya karena condong, cenderung orang yang namanya harta. Tidak ada orang tidak suka harta jar bahagia. Apakah ada kita di sini tidak suka uang ya? Tidak suka mobil, tidak suka rumah ya? Semua kita ini secara fitrah kecenderungan yang namanya tentang harta itu sangat tinggi jar bahagia. Karena Allah mendesain harta sesuatu yang indah. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Harta dan anak-anak kita ya, keturunan kita lah zina. Makanya orang berzina itu sebutnya zina kan, indah itu ya. Kalau orang berzina itu setan membuat persinahan itu sesuatu yang indah ya, meskipun sudah punya istri, punya keluarga, tapi kalau zina itu sudah mendesak, itu diperindah oleh setan. Nanti setelah itu baru menyesal gitu. Sama dengan harta yang bahagia, diperindah oleh Allah. Yang tidak pernah kita merasa cukup dengan harta itu. Bahkan Nabi mengatakan seandainya manusia itu diberikan harta emas satu lembah, ya ini satu lembah yang banyak itu ya,
1 kilo saja kita punya emas kan sudah kaya raya dia. Ini 1 lembah berbahagia diberikan emas. Setelah dia dapat 1 lembah emas, dia tidak cukup. Ya. Dia belum cukup, harus tambah lagi 2 lembah emas itu. Ya. Karena memang diperindah jerbahagia itu. Sehingga jangan heran kalau misalnya ada orang sudah punya kedudukan tinggi, semuanya dijamin oleh rakyat, gajinya juga sangat tinggi, masih korupsi jerbahagia, miliar bahkan triliunan. Karena orang tidak pernah puas yang namanya harta itu. Seperti kata Rasulullah, seperti air asin ya, seperti air laut. Semakin dikejar, semakin diminum itu semakin haus kita. Sama dengan dunia jerbahagia, sama dikejar dunia tidak pernah kita ketemu itu. Ada mengatakan kalau saya punya harta sekian mungkin sudah hebat mas, sudah puas enggak? Setelah dapat itu tidak puas itu. Ya. Karena memang dunia seperti fata morgana di padang pasir ya. Kelihatannya ada, setelah dimiliki nilainya tidak ada dirasa. Ya. Maka jangan tertipu dengan fata morgana keindahan dunia ini. Maka kita harus waspada jangan sampai kita dijebak namanya keindahan daripada harta itu atau dunia ini yang sifatnya hanya menipu jerbahagia. Itu yang ketiga jerbahagia. Yang keempat adalah harta adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian itu harta. Ujiannya di mana bahagia? Ujiannya bagaimana cara mendapatkannya. Apalagi dengan era sekarang ini ya. Sekarang ini serba susah ya. Ya. Yang apa namanya? Yang halal saja susah apalagi haram. Semuanya orang berpikir praktis, pragmatis berbahagia. Ya. Yang penting sekarang bisa makan. Yang penting ada kesempatan. Sikat semua gitu. Bisa memfitnah sekarang berbahagia itu sangat. Kadang kita ini susah mengendalikan diri. Apalagi orang berpikir ya kesempatan ini hanya 1 kali saja. Semuanya dihalalkan gitu. Yang penting saya dapat belakang pintu. Oh coba ujian ini. Apa kita ini bisa bersabar terhadap ujian harta itu? Kita mengatakan kalau kita tidak begitu ya kita tidak bisa untung, tidak bisa dapatkan sesuatu. Karena semua orang begitu. Ya, inilah ujian yang berbahagia. Ya, apalagi dengan ukuran kehidupan kita sekarang ya lebih banyak pada ukuran-ukuran penampilan, gaya. Mengukur manusia bukan lain dari sisi integritasnya, dari sisi trustnya, kejujurannya jadi bahagia. Semua kita tertipu dengan penampilan. Yang penting kalau kaya itu yang lebih baik, bukan lagi ukuran-ukuran ketakwaan jadi bahagia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia adalah orang bertakwa, bukan lagi jadi bahagia. Sekarang siapa yang paling tebal kantongnya, siapa yang paling kelihatannya gayanya berbahagia. Nah, oleh itu ini ujian bagi kita ini tentang harta itu. Ya, sehingga kita perlu waspada tentang harta itu. Makanya Rasulullah mengatakan fitnah yang terbesar bagi umatku adalah al-mal ya. Harta berbahagia. Banyak orang berbahagia kalau diuji dengan keterbatasan harta masih bisa ya, menjaga diri, masih rajin ibadah. Tapi pada saat diuji dengan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, berubah cara bahagia. Dulunya orangnya sangat menjaga integritas dirinya, menjaga prinsip-prinsip yang begitu hebat. Setelah diuji dengan hartanya bahagia, kok berubah begitu? Sampai 180 derajat berubah cara pandangnya, sikapnya, perilakunya, karena hartanya bahagia. Sehingga ini perlu waspada tentang harta. Kita tidak ada yang menjamin kita di sini yang bahwa kita ini lolos dengan ujian harta berbahagia. Ya. Sehingga perlu
waspada tentang harta itu yang banyak menyesatkan kita. Ya, bukan kita dilarang punya harta, ya. Bahkan dalam Islam kita ini disuruh punya harta yang banyak, punya kecukupan harta, bahkan kalau bisa kaya jar bahagia, dan kalau bisa kaya raya. Ya. Tapi yang paling penting bagaimana sikap kita tentang harta itu. Jangan harta itu masuk di dalam hati kita. Sebagaimana doa Abdurrahman Abu Bakar, ya, Bakar Siddiq, ya Allah, janganlah harta itu masuk dalam hati saya, tapi jadikan harta dalam genggaman saya. Sehingga kita tidak mengukur kemuliaan orang itu dengan harta. Ya. Jadi kita waspada harta, tapi bukan berarti kita ini tidak boleh punya harta, justru harus punya harta. Tentu dengan cara kerja keras, cara bahagia, mencari sumber-sumber yang halal, dan kita gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bahagia bahwa harta itu bukan tujuan. Jadi kita mencari harta, mengumpulkan kekayaan bukanlah tujuan, tapi hanya sebagai wasilah, sebagai sarana saja. Karena dalam Islam ini hampir semua ibadah itu terkait dengan harta. Tujuan bahagia kita sholat. Kata Subhanahu wa taala, khuzu sinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik kalau masuk masjid atau beribadah pada Allah. Ya. Jadi kita ini sumber penampilan yang baik dan bahagia. Bahkan Rasul mengatakan, Allahu jamil wa yuhibbul jamala. Allah itu indah dan suka yang namanya keindahan, penampilan yang baik dan bahagia. Dan itu butuh harta. Kita diwajibkan berzakat, melaksanakan umroh, haji, ya, menafkahi keluarga, membiayai rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membiayai perjuangan Islam jar bahagia, dakwah dan Islam. Itu semua butuh harta yang banyak. Impiru khifau wasiqala wajahidu biang wali wa ampusim fi sabilillah. Itu semuanya butuh harta. Sehingga pada saatnya bahwa umat Islam harus punya kekayaan, harus menguasai aset. Umat Islam harus menguasai ekonomi jar bahagia. Tujuannya apa? Untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah, menegakkan agama Allah jar bahagia dengan harta itu. Sekali lagi, kita harus punya harta untuk menegakkan agama Allah, sebab hampir semua ibadah terkait dengan harta. Seperti dalam kaidah fikih dikatakan, ya, ma la yatim wajib illa bi fa huwa wajib. Apa yang menjadi syarat terlaksananya kewajiban itu, maka syarat itu menjadi wajib ditegakkan. Karena harta jar bahagia dibutuhkan untuk bisa melaksanakan ibadah pada Allah, maka memiliki harta yang cukup itu wajib hukumnya. Maka Islam jika kita harus bekerja cari nafkah yang halal untuk bisa menegakkan daripada ibadah pada Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya jar bahagia, jadikanlah harta itu sebagai wasilah, ya, sehingga kita banyak bisa berbuat baik dengan harta itu, banyak bersedekah, membantu orang lain, ya, dan seterusnya bahagia. Nah, bahagia bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dari Allah. Marilah kita menjadikan harta kita sebagai wasilah untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan itu di sisi Allah, ya, banyak bersedekah, ya. Sebagaimana Rasulullah, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling hebat ada bulan Ramadan. Maka mari kita menjadikan harta kita sebagai wasilah. Bagi yang sudah punya kewajiban zakat, segera keluarkan zakatnya bahagia, untuk bisa mensucikan dan menumbuhkan harta kita, untuk melindungi dan membersihkan harta dan diri kita. Khus min awwalihin shadaqatan tutahhiru zakim biha. Ambillah hartanya untuk membersihkan diri dan hartanya jar bahagia. Mari kita memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak berbagi dengan orang lain, memberi buka puasa dengan harta-harta yang terbaik kita,
Ya. Sebab kata Rasulullah, siapa yang berikan buka puasa kepada orang berpuasa akan mendapatkan pahala sama pahalanya orang berpuasa berbahagia, tanpa mengurangi pahalanya. Nah, sehingga momentum Ramadan, mari kita menjadikan harta sebagai wasilah untuk berbuat baik. Karena kalau kita berbaik dengan orang dengan harta yang diberikan Allah kepada kita, tidaklah berkurang harta kita. Mana kasat sedekah min mal, tidak berkurang dari harta kita dengan sedekah, tidak berkurang, justru bertambah. Wa ma ataitum min zakat turidu wajhallahu fa ulaikamul mudhaifun. Apa yang kita keluarkan dari harta kita itu akan bertumbuh berkembang, baik secara ekonomi di tengah masyarakat kita, kita bantu saudara kita, dan juga di sisi Allah pahala yang berlipat ganda cara bahagia, dan juga harta juga kita secara lahiriah akan bertambah. Ya, sehingga sekali lagi momentum Ramadan ini mari kita manfaatkan. Semoga harta yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita ini bisa menjadi wasilah untuk menyelamatkan kita dari api neraka Subhanahu wa taala, mengangkat kemuliaan kita, memberkahi hidup kita, dan masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita ini, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang senang bersedekah, berbagi. Semoga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi kita untuk menjemput kemuliaan, kemenangan, dan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian subhanakallah bihamdik, nasrullah tawatubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.